Halo, perkenalkan nama saya Trisy Ranggoro. Saya dari kelas pengelolaan perhotelan B tahun 2020. NIM saya 320101592. Hai, nama saya Vetra Tiumina Rumah Horbo, NIM 319101526 dari Pengelolaan Perhotelan PPB Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada manusia, terutama untuk kalangan remaja nih, Kafe nih. Menurut Kafe, tahu nggak sih bahwa sekarang banyak remaja-remaja di antara kita ya Kak ya, mereka itu enggan untuk menjaga atau bahkan mereka itu lalai, abai atau menganggap sepele bahwa kesehatan reproduksi itu nggak penting. Padahal ya, kesehatan reproduksi itu sangat penting. Menurut Kafe, penting nggak sih kita menjaga kesehatan reproduksi kita? Sangat penting guys, karena alat reproduksi itu adalah aset kita atau alat vital yang harus kita jaga untuk masa depan. Baik, selain itu ya, kita perlu menjaga kesehatan reproduksi kita karena banyak sekali dari teman-teman kita, bahkan mungkin dari orang terdekat kita, bahkan antara kita itu memiliki penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker serviks, kanker prostat, bahkan penyakit-penyakit menular seksual lainnya seperti MS dan sifilis. Baik. Penyakit-penyakit tersebut bisa saja terjadi pada wanita dan pria. Menurut Kak V, penyakit pada pria wanita itu apa aja sih Kak? Nah, penyakit untuk wanita itu ada HIV, yang kedua kanker serviks, yang ketiga adalah sistitis, dan yang keempat ada miloma uteri, dan terakhir ada endometriosis. Nah, itu kan pada wanita nih. Untuk pada pria itu ada infeksi menular seksual seperti MS tadi yang disebutin sama Kafe nih, HIV, AIDS, sifilis, terus ada disfungsi ereksi. Terus juga ada hidrokel dan kanker prostat. Namun sebelumnya mohon maaf, kami tidak bisa menjelaskan semua penyakit-penyakit tersebut karena memang kami mau berfokus bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan reproduksi pada remaja gitu. Nah, ada nggak sih Kak cara tips ini buat kasih teman-teman kita nih, gimana sih tips kita untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita? Nah, cara menjaganya baik wanita dan wanita. Oke, Kat ya. Cara menjaga reproduksi itu baik wanita ataupun laki-laki, yaitu ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, pakai handuk lembut dan bersih. Yang kedua, bentar, kayaknya kalau ngekat dari situ susah nih. Kita ngekat dari pertanyaan aja. Pertanyaan? Biar ngekat pertanyaan cut, jadi kan nggak kayak gitu udah pertanyaan ternyata jawabannya. Maksudnya gimana? Kalau udah kita jawab agak berhenti bentar. Aku jawab dari pertanyaan. Oke, mulai ya. Nah, menurut Kafe, ada nggak sih Kak tips atau cara kita tetap menjaga alat reproduksi kita biar tetap aman, sehat, dan tetap bersih gitu? Ada guys, cara menjaga reproduksi baik wanita ataupun laki-laki, yaitu yang pertama, pakai handuk yang bersih dan lembut. Yang kedua itu kita harus rajin mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. 2 kali. Yang ketiga itu adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Dan yang keempat adalah berolahraga. Nah, penting banget ya guys, perlu kalian highlight nih. Yang pertama ada menggunakan handuk atau pakaian-pakaian yang lembut untuk membersihkan area-area kelamin kita, area-area sekitar kelamin. Yang kedua juga kita harus sering-sering mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, buat kalian yang sering tidak ganti celana dalam, dikurangin ya. Nah, terus ada juga lagi kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya, karena beberapa makanan yang kurang sehat akan mengganggu alat reproduksi kita. Kurang maksimalnya untuk laki-laki mungkin kurang maksimalnya suatu produksi sperma atau mungkin yang lain-lainnya seperti kemandulan dan lain-lainnya mungkin ya Kak ya. Iya benar. Terus yang kedua itu berolahraga. Nah, perlu kalian sadari bahwasanya kalau kita berolahraga
itu akan memberikan peredaran darah kita semakin lancar nih, terutama peredaran darah yang menuju ke alat reproduksi kita atau alat kelamin kita. Nah, untuk cara menjaga itu sudah kita kasih tahu nih, udah kita jelaskan. Kira-kira menurut Cafe nih, ada nggak sih Kak suatu permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita nih? Contohnya, maaf ya Kak, kan banyak banget teman-teman kita di luar sana yang memang sudah biasa hidup bebas. Nah, dari hidup bebas tersebut bisa menghasilkan atau memicu suatu terjadinya seks bebas ya Kak. Nah, seks bebas itu kan suatu hal yang tidak mau terjadi untuk kita nih. Meskipun kita sudah menggunakan pengaman guys, tapi mungkin ada salah satu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Seperti hamil muda Kak, di usia muda. Itu menurut Cafe bisa nggak sih terjadi hal-hal yang negatif dari hamil muda itu? Bisa guys, secara umum sering terjadi yaitu aborsi. Tindakan aborsi ya Cafe ya? Iya, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua adalah permasalahannya persalinan yang menyebabkan kematian dan kesakitan. Nah, ini bahaya banget nih buat teman-teman semuanya, karena kan mungkin kalau dari segi umur kita belum siap ya, sehingga kita akan mendapatkan suatu stres yang tinggi, yang sehingga akibatnya kita melakukan udahlah jalan satu-satunya kita aborsi aja. Nah guys, tahu gak sih kalau aborsi itu kan kita membuka alat kelamin kita untuk mengambil si janin tersebut. Dengan demikian, dengan melebarnya alat kelamin kita, itu akan menyebabkan virus atau bakteri itu gampang masuk nih Kak. Jadi bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang tadi seperti di atas salah satunya. Nah, buat kalian yang mohon maaf yang melakukan seks bebas, alangkah baiknya kalian juga harus mengetahui pasangan-pasangan kalian. Jangan sampai kita terlalu bebas sehingga kita mengabaikan keamanan kita dan keamanan pasangan. Adapun adapun untuk menjaga kita dari ancaman-ancaman tersebut ya, itu ketika kita berhubungan seksual, alangkah baiknya kita menggunakan pengaman Kak, baik dari laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Terus ada nggak sih cara menangani suatu cara menangani permasalahan tersebut? Cafe mau menjelaskan nggak? Baik. Jadi nah guys, cara menangani permasalahan tersebut yaitu satu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, untuk masalah-masalah seks bebas atau aborsi atau sesuatu yang itu, kita akan terhindar. Jadi kita berpikir ada Tuhan yang selalu mengawasi kita nih Kak. Jadi kita menggagalkan pikiran-pikiran buruk tersebut untuk dilakukan atau direalisasikan. Yang kedua itu, kita hindari lingkungan-lingkungan yang toksik atau lingkungan yang kotor. Seperti mungkin teman-teman kita banyak nih yang seks bebas, atau teman-teman kita mengkonsumsi narkoba dan lain-lainnya semacamnya. Nah, kita harus bisa nih menjaga diri kita, membentengi diri kita agar kita tidak ikut terjun ke suatu lingkungan tersebut. Terus yang ketiga itu, seringlah bersosialisasi. Karena dengan bersosialisasi kita akan banyak teman referensi, atau mungkin kita bahkan bisa berbicara satu sama lain ya Kak ya. Kita sharing-sharing untuk mengurangi pikiran-pikiran yang jenuh, yang mengakibatkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, mungkin ada nih yang mau ditambahin Cafe, bahwa menjaga alat reproduksi itu penting banget ternyata. Karena untuk menjaga alat reproduksi, kalau kita tidak menjaga alat reproduksi dengan baik dan bersih, dapat menyebabkan yaitu bau yang menyengat, adanya jamur dan bakteri, dan penyakit menular seksual. Nah, kalian nggak pengen dong alat reproduksi kalian itu berbau yang tidak enak? Ya kali sih kita lagi
maaf ya lagi bersama pasangan kita terus terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan yang perlu kita highlight garis bawahi itu penyakit menular dan IMS ya, dan bakteri dan virus itu yang masuk ke alat kelamin kita yang mengakibatkan kita timbulnya IMS. Jadi kesimpulannya guys, perlu kita ketahui bahwa menjaga alat vital kita, alat reproduksi kita itu sangatlah penting, baik pria Penting. ataupun wanita. baik pria maupun wanita. Itu dengan cara menggunakan handuk yang lembut Mengganti selama dalam minimal 2 kali sehari, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta rajin berolahraga. Gunanya apa sih? Gunanya untuk menghindari kita dari penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS kanker serviks. dan penyakit kelamin lainnya. Baik. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya Apabila terdapat kekurangan yang banyak sekali dari kami, baik dari segi materi, segi pengetahuan kami, bahkan dari segi cara kita menyampaikan, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teori, karena kami masih dalam taraf belajar. Baik, akhirul kalam, terima kasih dan sampai jumpa. Klik tuh 11 menit.